Mohon maaf Bu, sebelumnya apakah saya boleh memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Iya boleh Bu, silakan. Saya ingin bertanya mengenai pekerjaan Ibu. Pekerjaan saya itu sekretaris di camat. Baik. Kemudian jumlah anak Ibu atau mungkin Rifka mempunyai saudara atau bagaimana Bu? Enggak, dia anak tunggal. Baik. Kemudian kondisi kesehatan dari anak Ibu bagaimana? Rifka itu alhamdulillah dari kecil sampai sekarang tidak memiliki riwayat penyakit. Baik. Kemudian Bu, mohon maaf ini saya bertanya mengenai penghasilan gaji Ibu. Penghasilan saya itu per bulan kurang lebih 6 juta. Kemudian bagaimana dengan fasilitas belajar anak Ibu? Apakah Ibu telah menyiapkannya ataupun telah memenuhi fasilitas dari anak Ibu? Kalau fasilitas sudah banyak saya sediakan untuk dia, seperti laptop, handphone, dan wifi juga saya sudah sediakan di rumah untuk belajarnya di rumah. Karena kan dia belajar daring online. Ibu kan sebagai orang tua dari Rifka, kemudian harapan Ibu kepada anak Ibu itu bagaimana untuk kedepannya? Harapan saya itu pasti sama seperti ibu-ibu yang lainnya. Saya ingin anak saya berbakti kepada orang tua, kepada orang lain, dan memiliki cita-cita yang bisa digapai, dan semoga pelajarannya itu bagus dan mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu. Kemudian apakah mungkin Ibu tahu mengenai sikap atau kebiasaan Rifka di rumah atau di lingkungan sekitarnya Bu, atau dengan sepupu atau om tantenya bagaimana Bu? Kalau di rumah yang saya lihat, karena saya itu kebanyakan kerja, kebanyakan di luar, jadi dia tuh kalau dari pagi saya ke kantor, saya sudah titipkan dia ke neneknya. Yang saya lihat di rumah itu dia anaknya jarang keluar rumah dan selalu mengurung diri di kamar. Kalau untuk dengan sepupu-sepupunya baik sih, dia dengan sepupunya juga baik, dia akrab. Baik Bu. Mohon maaf Bu, saya lupa bertanya mengenai pekerjaan suami Ibu. Oh, kalau mantan suami saya itu yang saya tahu dulu bekerja di salah satu perusahaan, jadi dia pengusaha. Oh, jadi Ibu dengan suami Ibu sudah berpisah ya? Iya, saya sudah lama bercerai. Oh, jadi selama Ibu bercerai, anak Ibu ini Rifka tinggalnya sama siapa Bu? Sama saya, karena kakak asuh ke tangan saya. Oh iya, gitu ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Mungkin ini sudah cukup jelas untuk saya mengenai informasi langsung ya dari Ibu sebagai orang tua dari siswa. Baik, sekarang Ibu mau bertanya kepada Rifka ya. Iya Bu. Mengapa Rifka kalau proses belajar online ini jarang masuk? Karena Ibu ini sudah mendapatkan banyak informasi dari guru-guru, utamanya dari wali kelas Rifka. Kemudian Ibu juga cari tahu bersama wali kelas dengan teman-teman Rifka kalau Rifka masuk Zoom itu masuknya jarang. Mungkin faktor karena saya suka bangun kesiangan. Biasa kalau ada mata pelajaran pagi, biasa saya suka tidak riki waktunya karena saya suka ketiduran. Karena malamnya itu suka begadang. Emangnya Rifka kalau malam begadang itu apa saja yang Rifka lakukan sehingga paginya bisa kesiangan sampai tidak ikut belajar online? Biasa saya suka nonton drama Korea, atau misalnya saya juga biasa hangout sama teman-teman di luar. Terus mengenai pengumpulan tugasnya, Ibu juga dapat kabar kalau kamu ini lebih jarang mengumpulkan tugas-tugas. Oh iya, karena saya kan jarang masuk belajar. Mungkin karena saya jarang dengar penjelasan materi, makanya saya juga tidak paham dengan tugasnya. Kemudian kalau misalnya kamu mengikuti belajar online, setelah kamu selesai belajar online,
biasa main game atau mungkin saya tidur. Itu sih seperti itu yang biasa saya lakukan di rumah. Jadi kalau selesai belajar kamu tidak membaca kembali materinya atau langsung tidur atau bermain game gitu? Saya jenuh belajar. Ikuti proses belajar online. Saya kurang suka ya dengan pelajaran yang hitung-hitung seperti kayak matematika, fisika, kimia, mungkin juga pelajaran-pelajaran sejarah yang banyak teorinya itu. Jadi Rifkan nggak suka ya pelajaran-pelajaran menghitung gitu ya? Iya, karena saya tidak tahu. Kemudian kalau misalnya kamu tidak mengikuti proses belajar daring, apa saja yang kamu lakukan? Kalau kamu sudah telat, kamu sudah bangun tapi kamu sudah telat masuk Zoom-nya bagaimana? Saya lanjut, biasa saya kalau masih pagi sekali saya bisa lanjut tidur kembali, atau tidak mungkin saya biasa nonton TV seperti itu. Bagaimana sikap orang tua kamu, ibu kamu ya terhadap kamu sehari-hari atau bagaimana? Kalau mama sama saya tuh baik seperti orang tua pada umumnya, tapi dia juga jarang di rumah karena kan seperti yang ibu tadi tahu kalau mama saya kan sering keluar daerah atau keluar kota, jadi saya jarang berinteraksi langsung sama mama saya. Jadi kalau misalnya ibu kamu melakukan pekerjaannya di luar kota, kamu dititipkan di rumah nenek kamu ya? Sama nenek saya, jadi saya lebih dekat sama nenek sih. Oh, kadang berapa lama ditinggalkan sama ibu kalau misalnya ibunya pergi kerja gitu keluar kota, di rumah nenek biasa ngapain aja, terus teman ngobrolnya sama siapa? Apakah kamu juga belajar di sana? Kalau ditanya lamanya tergantung dari mama saya, biasa 1 minggu, kadang 3 hari paling cepat. Terus kalau di rumah nenek tuh biasa saya main sama sepupu-sepupu saya karena ada anak dari saudara mama saya juga yang di situ. Kalau belajar ya jarang-jarang. Baik, terima kasih atas jawaban ataupun tanggapan-tanggapannya dari Ibu Rifka. Ibu Rifka. Yudi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari orang tua Rifka, kemudian juga Rifka ya. Dari beberapa pertanyaan, saya memberikan beberapa tanggapan ataupun solusi khususnya untuk Anda Rifka ya. Seperti yang kamu tahu juga ya, walau sekarang ini udah waktu-waktunya untuk mendekati ulangan semester, jadi Ibu sebagai seorang guru BK tidak menginginkan ada salah satu dari siswanya yang tidak naik kelas. Jadi Ibu sebelum melaksanakan ulangan, Ibu datang ke sini untuk menyelesaikan masalah dari Rifka supaya Rifka ini semakin giat belajar, kemudian jangan malas, karena Rifka tahu kan kalau misalnya nilainya jelek tidak akan naik kelas. Jadi saran Ibu. Ya Bu Kristiani, sama-sama, dan terima kasih juga kunjungannya hari ini. Semoga anak saya juga bisa lebih giat belajarnya dan dipantau terus ya Ibu Kristiani. Iya pasti Bu. Ya terima kasih Bu. Ya. Saya mau pamit. Oh langsung. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya.